Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alivia Salma dengan NIM 72114198085 dari Akuntansi A 2019 Universitas Negeri Semarang. Di bab 11 kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang pertama, ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respons terhadap hal yang berjalan dengan baik serta hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau memberikan manfaat untuk perusahaan. Nah, manajer merupakan seseorang yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Keputusan sendiri adalah tindakan pilihan dan dari manajer dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Nah, di sini juga ada fase pemecahan masalah. Yang pertama, ada aktivitas intelijen, yaitu mencari sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua, ada aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan yang diperlukan. Yang ketiga, ada aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari pilihan yang tersedia. Dan yang terakhir, ada aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Lalu, ada pentingnya cara pandangan sistem. Yang pertama, ada mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas, struktur organisasi, dan detail pekerjaan. Yang kedua, ada menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat, menekankan hubungan antar organisasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Elemen proses pemecahan masalah. Elemen dalam proses pemecahan masalah mencakup dua hal. Yang pertama, ada standar yang menggambarkan situasi yang diinginkan atau apa yang dicapai dari sistem tersebut. Yang kedua, ada informasi yang menggambarkan keadaan saat ini atau mengenai apa yang dicapai sistem tersebut saat ini. Nah, jika kedua elemen tersebut berbeda, maka di dalamnya terdapat satu masalah yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Selanjutnya, memilih solusi terbaik. Solusi-solusi ini dapat berupa analisis, yaitu evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Yang kedua, ada penilaian, proses pemikiran yang dilakukan oleh manajer berdasarkan pengalamannya. Dan yang terakhir, ada juga penawaran atau negosiasi yang dilakukan oleh beberapa manajer. Nah, di sini juga ada jenis keputusan. Yang pertama ada keputusan terprogram dan yang kedua keputusan tidak terprogram. Nah, keputusan terprogram ini bersifat repetitif atau rutin. Nah, dalam hal tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap baru setiap kali terjadi. Lalu, untuk keputusan tidak terprogram itu bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh dengan konsekuensi. Pemodelan matematika. Pemodelan matematika itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada model fisik, yaitu gambaran 3 dimensi entitasnya. Digunakan di dunia bisnis, mencakup model skala untuk pusat pembelanjaan dan prototipe mobil baru. Lalu ada model naratif, yang menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Model ini digunakan untuk semua komunikasi bisnis. Lalu ada juga model grafis yang menggambarkan entitasnya dengan abstraksi grafis, simbol atau bentuk. Dan yang terakhir ada model matematis, yaitu setiap rumus atau persamaan matematika adalah model matematika tersebut. Nah, penggunaan model itu sendiri dapat digunakan untuk memberikan pengertian, memfasilitasi komunikasi, dan memprediksi masa depan.
Kelas model matematis. Kelas model matematis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada model statis atau dinamis. Model statis yaitu tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel, sedangkan model dinamis model yang melibatkan waktu dalam setiap variabel. Lalu ada model probabilitas atau deterministik. Model probabilitas itu kesempatan bahwa sesuatu akan terjadi dan melibatkan probabilitas. Sedangkan model deterministik itu adalah model yang tidak melibatkan probabilitas. Selanjutnya ada model optimasi atau suboptimasi. Nah, model optimasi ini adalah model yang memiliki solusi terbaik dari beberapa alternatif. Sedangkan model suboptimisasi adalah memungkinkan manajer memasukkan seperangkat keputusan. Selanjutnya ada simulasi. Simulasi itu sendiri merupakan tindakan menggunakan model. Nah, di sini ada beberapa unsur. Yang pertama ada senario dan yang kedua ada variabel keputusan. Senario digunakan untuk menggambarkan kondisi yang mempengaruhi simulasi, sedangkan variabel keputusan merupakan nilai input yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan pemodelan. Yang pertama, kita akan membahas kelebihannya dulu. Pertama, ada proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberi kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu singkat. Selanjutnya, ada pemodelan memberi prediksi masa depan. Yang terakhir, ada model tidak semahal upaya uji coba. Lalu ada juga kelemahannya. Yang pertama, kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Dan yang kedua, kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Pembahasan selanjutnya adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI merupakan aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Nah, wilayah AI itu sendiri yaitu jaringan saraf tiruan yang merupakan meniru fisiologi otak manusia. Algoritma genetik menerapkan proses yang terkuat untuk memungkinkan para pemecah masalah agar menghasilkan solusi yang baik. Lalu ada juga agen cerdas yang digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer. Nah, di sini sistem pakar merupakan program buatan yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Heuristik itu sendiri adalah aturan yang menjadi patokan atau aturan untuk menebak dengan baik. Selanjutnya ada konfigurasi sistem pakar. Yang pertama antarmuka pengguna, yang kedua basis pengetahuan, yang ketiga mesin pengembangan, dan yang terakhir ada mesin referensi. Nah, antarmuka pengguna ini memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan menerima informasi dalam sistem tersebut. Basis pengetahuan berisikan fakta yang menggambarkan masalah serta teknik menggambarkan pengetahuan yang menjelaskan bagaimana fakta bersentuhan secara logis. Mesin pengembangan digunakan untuk membuat sistem pakar. Ada dua pendekatan, yaitu bahasa pemrograman dan kerangka sistem pakar. Dan yang terakhir ada mesin inferensi, yaitu menggunakan pemikiran dengan cara menggunakan isi basis pengetahuan dalam urutan tertentu. Selanjutnya ada konsep GDSS. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau GDSS merupakan sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Asumsi yang mendasari GDSS adalah komunikasi yang baik memungkinkan dibuatnya keputusan yang lebih baik. Lalu ada letak lingkungan GDSS. Yang pertama ada ruang keputusan, yaitu tempat sekelompok kecil atau orang bertemu langsung. Yang kedua, jaringan keputusan wilayah lokal. Jika tidak memungkinkan untuk bertemu langsung, maka para anggota berinteraksi melalui LAN.
Lalu ada sesi legislatif. Jika kelompok yang ada terlalu besar untuk ruang keputusan, maka akan dibutuhkan sesi legislatif. Solusinya adalah fasilitator memutuskan materi mana yang akan ditampilkan untuk seluruh kelompok. Dan yang terakhir ada konferensi yang dimediasi komputer. Nah, di sini komunikasi yang dilakukan oleh para kelompok besar yang berbeda pula wilayah geografis dengan menggunakan aplikasi virtual. Nah, sekian pembahasan saya di bab ini. Terima kasih. Ditunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.